Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka tumut pula. Allahu hadiri, Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, Allahu mu'ini, wa huwa bi kulli syai'in muhit, kulli syai'in muhit. Ya man yablughu bi muridihi dan istighatsati walau kana bil masyriqi warasuka masrujun wasayfuka maslulun waramhuka mansubun wa qausuka mauturun wasahmuka saibun warikabuka alin agifna biqada'i hawaijina khairayid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamalin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim iftah lana bi futuhil arifin, iftah lana bi futuhil arifin, iftah lana bi futuhil arifin, berkah karamah sabaos. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Di hadapan seluruh ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya Sinarasa PPKN, yang mulia guru kita sekalian, guru selamat kita sekalian, para sahabat semua, dengan kesempurnaan karomah dan berkah yang Allah curahkan pada beliau senantiasa tercurah ruah kepada kita sekalian, selaku ikhwan dan murid-muridnya dan juga seluruh alam semesta. Sama-sama kita hormati wakil talqin Maulana Sabang, Mukarram, Bapak Haji Muhammad Kristiana, Bapak Manasib, keluarga besar Bapak Haji Samsudin, ikhwan, Bapak dari Toko Diriah, Naksabandiyah, Maksudnya Naksabandiyah. Masih di bulan Muharram. Malam ini adalah dalam terakhir bulan Muharram. Malam itu sudah masuk bulan Safar. Balak. Muharram 4 huruf, mim, ha, ra, dan mim. Mim yang pertama adalah mujahadatul nafs, jihad untuk memerangi hawa nafsu. Kemudian hanya ada hibdul hurmah, menjaga kehormatan diri sendiri, kehormatan keluarga, kehormatan guru, kehormatan ikhwan. Barang siapa yang menjaga kehormatan, maka Allah pun akan menjaga dirinya, akan selalu terhormat. Kemudian rohnya ridha Allah, sampai ridha Allah. Dan yang terakhir mimnya adalah
mahabbatullah, cinta kepada Allah. Kalau kita bicara tentang nafas, ya, nafas itu adalah maknanya jiwa atau diri, personal, masing-masing kita semua itu disebut nafas. Dan dari setiap nafas ini, maka kita harus tahu bahkan nafas diri itu ada dua dimensi. Ada diri yang lahir, ada diri yang batin. Ada diri yang lahir dan ada diri yang batin. Diri yang lahir adalah yang disebut dengan jasad, jasmani atau raga. Ini sekujur badan, ini adalah namanya diri yang lahir, yang zahir, yang bisa dilihat secara kasat mata. Ini seblek nih masing-masing ibu bapak abe arane raga iki antaranya diri sing lahir, diri yang lahir. Kemudian ada dua, yang keduanya adalah diri yang batin. Diri yang batin itu adalah diri yang abstrak, yang tidak bisa dilihat oleh panca indera, ya, tidak bisa, tapi nyata adanya. Walaupun tidak nampak, tapi nyata ada. Ini dua aspek, dua dimensi dari manusia ini disebut nafas. Maka oleh Allah ini supaya kita itu untuk observasi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka di dalam dirimu, dirimu semua, fi anfusikum dalam angfus dirimu kamu sama kalian, afala tubsirun, maka tidakkah kau observasi, kau lihat, kau perhatikan. Nah ini, maka kita belajar thoriko itu ada dalam rangka untuk mengenal diri. Sing mau nembuh bae kah? Sekian kudu belajar. Ya. Di samping kita melihat alam semesta di luar diri kita, maka yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita melihat dalam diri kita sendiri, untuk memperhatikan diri kita sendiri. Ini sangat penting. Maka ngaji diri, ya ngaji diri. Hari ngaji ku artinya apa? Ngatur jiwa. Jiwanya kudu diatur, jiwa, diri, nafas ya pada. Ya. Maka kita belajar bertorikoh adalah dalam rangka untuk memperhatikan diri kita sendiri masing-masing supaya ngaji dirinya dewa. Ya, membaca ayat-ayat yang ada di dalam diri kita sendiri. Membaca kitab yang ada di diri kita sendiri. Maka tuntunannya adalah bagaimana kita itu mengenal nafas, mengenal jiwa. Dalam diri kita itu ada jiwa-jiwa. Nah, maka saya tertarik dengan diagram latifah. Tuh. Nah, yang baru tadi talqin, ini gambarnya. Nih. Katon beli, Bu? Katon beli singkono. Ya. Ya, kudu dikaji ki. Ya. Ya. Kudu ngaji tentang latifah. Ada diri yang lahir, ini adalah disebut dengan adanya panca indra. Panca ulima, indra itu adalah alat, ya, alat atau organ atau sarana untuk apa? Ya, masing-masing organ ataupun alat yang Allah berikan di badan lahir ini ada 5. Yang pertama adalah pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian penciuman, kemudian pengecap, kemudian peraba. 5 indra. Itu adalah sebagai jendela, sebagai alat dari luar untuk apa? Untuk mengakses informasi-informasi dari luar, sehingga informasi tadi akan diolah di dalam akal, di dalam pikiran. Dari mulai mendengar, setelah mendengar suatu informasi, suatu berita, maka didengar oleh telinga. Telinga setelah mendengar informasi, maka mata ini ingin melihat.
Misalnya ada informasi mangan gedang. Judulnya. Iya, judulnya mangan gedang. Informasi krungu mangan gedang. Gedang kayak apa? Berarti kan ada kelanjutannya. Gedang kayak apa? Maka mata pengen oh, gedang mengkonon, warnanya kuon mengkonon. Setelah gedang mengkonon, ternyata pengecap ini pengen ngerasa kaken rasanya gedang ora. Ya diambung dingin, ambungnya wangi gedangnya. Iya, rasanya kayak apa? Tuh, tangannya diraba, halus makanya dirasakan. Itu dari sebuah informasi, dari sebuah pendengaran bisa nanti akan dirasakan. Nah, kalau kita tidak memahami tentang diri yang batin, maka yang dirasakan hanya sekedar itu. Hanya sekedar enak zaman gedangku ya. Iya, cuma sekedar itu. Tidak sampai kepada kedalaman makna. Bagaimana sih sebenarnya? Harus bagaimana? Kita diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, alat indera yang 5 ini. 5 panca indera. Sementara kita itu punya diri yang batin. Diri yang batin ada juga indranya, ada alatnya. Ya, untuk mengindra masalah yang batin, tentang masalah spiritual, tentang masalah ketuhanan. Maka dalam bertoriko itu diajari dengan zikir itu supaya apa? Mengenal Tuhan. Ya, kita tidak bisa mengenal Tuhan kalau tidak bisa mengenal dirinya sendiri. Maka diri yang lahir harus kita kenali, diri yang batin pun harus kita kenali, tidak boleh tidak. Maka ada latifah yang disebut dengan bukan panca indera tapi sabta indera. Kalau yang dohir, yang lain itu adalah panca indera. Kalau yang batin disebut dengan sabta indera. Sabta itu pitu, indera itu ya alat untuk mengindra, untuk merasakan. Disebut dengan latifah. Dan dalam latifah itu ada di situ yang disebut dengan nafas. Jiwa kita tuh di situ bersemayamnya di dalam setiap latifah. Maka perlu belajar tentang diagram latifah. Kalau kita ingin mengenal diri, baik yang dohir ataupun yang batin, maka harus belajar. Maka digambarkan. Tuh, latifah kolbu atau kolbi itu berada di bawah susu kiri. Di bawah susu kiri, 2 jari di bawah susu, letaknya di sini. Ya. Kalau kita tidak tahu spotnya, titiknya ya di sini, titiknya itu di mana, maka kita tidak akan bisa merasakan, karena 7 titik itu adalah 7 spot batin, itu adalah alat teropong untuk menyaksikan Allah, agar kita mampu untuk melihat Allah. Ya, melihat Allah. Jadi kalau kita tidak bisa melihat Allah di dalam diri, maka tidak akan bisa melihat Allah di luar diri. Maka latifatul qalbi di bawah susu kiri. Ini harus diisi latifah ini, tempat bersarangnya nafsu lawamah. Harus diisi dengan zikir nafsunya, maka mujahadah, dimujahadai nafsu yang lawamah ini yang sering menyalahkan diri sendiri ya, dalam penyesalan yang berkepanjangan, maka ini harus diisi dengan zikir kepada Allah. Maka ditanamkan baik zikir jahar ataupun zikir khafi. Zikir jahar juga harus menyentuh 7 titik latifah ini supaya terasa, ya, supaya terasa. Dari 7 latifah ini harus kita rasakan, harus disentuh dengan sentuhan di zikir. Tarik kalimat la dari bawah pusar. Dari bawah pusar mana? Ya secara detilnya ya di bawah pusar. Ya, di bawah sampai bumi yang pertama sampai bumi lapis 7. Ya, bumi lapis 7 ditarik. Ya, power bumi namanya. Kekuatan bumi dari bawah ditarik. Dalam diri kita ini juga ada 7 lapis bumi. Maka ditarik kalimat la, direntangkan tuh gambarnya. La dari bawah ya, menyentuh latifah afa, latifah nafas, latifah kolak, seluruh anggota badan. Dari depan, dari belakang kalimat la dipasang.
untuk membentengi setan agar jangan sampai masuk dari arah depan dan arah belakang. Dibentengi supaya jangan sampai masuk aura-aura negatif, bisikan-bisikan iblis yang dari depan dan dari belakang. Ditutup. Ditutup. Nah, dibayangkan tarikannya digores, keraya kayak digores. Kalimatnya kayak seperti digores, seperti kita itu menggores ataupun menggores, ya kayak gores lah, digores gitu. Seperti ada rasa goresan, kayak dipahat kalau enggak. Lah dirasakan, munjuknya kalimat lah dirasakan singawit sore budel sampai tekang embun-embunan ditarik. Kemudian ke arah kanan, ila di atas susu kanan, ha di bawah susu kanan, ilanya yang istisna itu di atas susu kiri, Allahnya di bawah susu kiri. La ilaha illallah, illallahnya itu di bawah susu kiri yang mantap. Harus digores semuanya, harus terasa goresan itu supaya terasa. Ya, digores seluruh anggota badan, sekujur badan ini harus merasakan, ditutup untuk menutup pintu-pintu masuk setan. Nah, itu. Jadi ini penting sekali. Kalau kita tidak dibentengi diri kita dengan kalimat agung yang ditalkinkan, maka kita selamanya tidak akan pernah menang melawan setan. Sementara setan itu senantiasa kita mah ora katoning dheweke mah selalu mengawas kitanya lenger bae. Sementara langkah rajege, langkah apa nih? Langkah rajege, langkah bentenge. Maka ya wis kalah bae, mancing bae, wis bablas bae. Selamanya tidak akan pernah menang melawan setan kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, ditutup dengan kalimat suci, kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Maka 7 latifah ini harus digores, digores. Rasakan digoresan. Aku udah mengenal di mana titik-titik daripada latifah itu. Latifah qalbi di bawah susu kiri, ya 2 jari. Itu adalah tempatnya nafsu lawamah. Kemudian pindah ke bawah susu kanan, namanya latifah ruhi. Kalau latifah qalbi ini adalah kidamnya, wilayahnya Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Asalnya patang perkara, siji asale banyu, bumi, geni, angin. Adam untuk mengadamkan. Di bawah susu kiri ini adalah cahayanya kuning di sini. Ya, dengan zikir yang terus menerus maka akan dirasakan, akan melihat cahaya yang gumilang, cahaya kuning. Semakin banyak zikirnya, zikir kopinya semakin frekuensinya semakin cepat, semakin rapat, maka di sini cahaya kuningnya akan terus berpendar. Sehingga nanti dari kuning itu akan punya gradiasi warna sehingga menjadi putih, dari kuning terus sehingga di situ mencorong warna putih, dari putih warnanya kuning. Pindah ke sini di latifatur ruhi, wilayahnya Kanjeng Nabi Nuh dan Kanjeng Nabi Ibrahim, warnanya merah, cahayanya merah di sini, tempatnya nafsu mulhimah. Terus geber kalau dikir kopi. Jadi nanti kalau dikir kopinya di sini, dikir jaharnya banyak, maka di sini penuh dengan dikir kopi. Ya, secara bejana berhubungan, nanti dikir kopinya dengan sendiri otomatis maka pindah ke sini. Jadi sini terus berdenyut dikir dikir kopi. Di sini maka pindah ke sini. Terus pindah ke sini, ke tengah, nantinya akan berpendar warna-warna pelangi di sini. Ya seperti warna pelangi di tengah-tengah di latifatun nafas, seluruh tubuh akhirnya semuanya terliputi dengan cahaya nur ilahiyah. Nah, itu sudah sempurna, kesempurnaan zikirnya sudah meliputi seluruh kulit, bulu, daging, tulang, sumsum, darah, semuanya sudah berzikir kepada Allah. Tidak saja di luar, tapi yang di dalamnya juga berzikir kepada Allah. Ini nanti zikirnya akan menjadi sultanul zikri,
rajanya zikir. Kalau sudah demikian, maka nanti akan jika diberikan oleh Allah anugerah yang luar biasa, bisa mukasyafah, bisa menyaksikan Allah di setiap saat, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, senantiasa menyaksikan Allah, sehingga persaksian kita asyhadu alla ilaha illallah itu benar-benar nyata menyaksikan Allah, tidak cuma ngomong asyhadu alla ilaha illallah, tapi benar-benar nyata kita menyaksikan Allah di setiap ruang dan waktu, di mana saja kita menyaksikan Allah, melihat apa saja menyaksikan Allah, mendengar apa saja yang disaksikan hanya Allah. Semuanya, ketika angin berhembus, kulit merasa terhembus oleh, maka yang dirasakan bukan angin, bukannya sekedar angin, tapi tembus ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya kita belajar zikir yang ditalkinkan. Kalau kita talkinnya tidak akan bisa. Maka zikirnya itu yang 3 tuh harus menyentuh. Ya, yang 7 itu latifat 7 itu yang menyentuh. Seterusnya, maka zikirnya yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yaminan wa shimalan, hanya kanan dan kiri. Kanan itu adalah mengucapkan 5 huruf. La ilaha itu ada 5 huruf. Ini adalah untuk simbolisasi daripada panca indra. Panca indranya ilah tidak ada, kita tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, tidak bisa merasakan apapun, tidak bisa bentuk apapun. Ilallah, kecuali atas pertolongan Allah. Maka ilallah adalah isbat, mengisbatkan, menetapkan yang satu hanya Allah. Ya, maka 7 huruf yang nafi isbat itu 7 huruf simbolisasi daripada sabta indra, latifah yang 7 itu. Maka ketika zikir kalimat la ilaha illallah yang jaharnya, maka yang di dalamnya juga harus bunyi 4 ketukan. Ritmenya adalah 4 ketukan, harus sama ya. Nadanya sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di la ilaha ke kanan, sebelum hanya entek, jangan dulu ke kiri. La ilaha, karena 5 huruf yang kalimat nafi. La ilaha itu 5. Sebelum la ilaha baru illallah. Di tengah-tengahnya la ilaha, hanya di tengah-tengah. Maka di dalamnya juga harus ada 4 ketukan. Allahu Allah, Allahu Allah. Hunya di tengah, seperti la ilahanya di tengah. Hunya antara Allah dan Allah itu harus di tengah. Jadi 4 ketukan dari Allah, Allah. Ketika lisan mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu Allah. Begitu, jadi sinkron antara yang di luar dengan yang di dalam. Sehingga ketika ada sinkronisasi antara zikir jahar dan zikir khafi, itulah kesempurnaan zikir kita. Maka terus belajar, kira-kira ada belajar supaya sinkronisasi ini antara yang diucapkan dan yang diingatkan, dirasakan itu sama. 4 ketukan ya, 4 ketukan, nadanya 4 ketukan, simbol daripada syariat, thariqat, hakikat, makrifat itu. Jadi sempurna. Maka itulah pentingnya kita talqin dzikir supaya bisa merasakan apa? Kata pengersabah, talqin dzikir itu agar kita bisa merasakan suara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sedikit nanti akan terdengar suara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan orang gila, ketika dikatakan penyihir dan sebagainya. Apa ucapannya? La ilaha illallah. Bukan dikatakan gila karena Kanjeng Nabi tidak orang tidak baik. Sudah al-amin, sangat dipercaya. Kenapa dikatakan gila? Karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi sampai misalnya lamun dikir ana sing ngomong wong edan, berarti hebat. Jadi aja rasa hebat lamun durung dikatakan wong edan. Dikir dadi wong edan, hebat. Seperti Kanjeng Nabi ketika berzikir kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah, dikatakan majnun. Ya, katanya orang yang gila. Jadi itu kita harus bersyukur, berbahagia
kita semua telah mendapatkan, diberikan latihan mujahadatun nafas, perang yang paling besar, yaitu perang memerangi diri sendiri. Sudah mendapatkan ridha Allah, sudah mendapatkan hormat, ya, hurmatullah, hifdzul hurmah, menjaga kehormatan. Kita itu dilahirkan suci, maka agar kita tetap suci, jaga kehormatan kita, dijaga dengan la ilaha illallah. Mendapat ridha Allah dengan zikir, dengan yang ditalkinkan, kita sudah mendapat ridha Allah. Orang lain mah semoga, tapi kita mah sudah mendapat ridha Allah. Orang yang talkin zikir Allah yang sudah mendapatkan ridha Allah. Kemudian mahabbatullah, sudah mencapai mahabbatullah dengan banyak berzikir, berarti kita itu disebut oleh yang cinta Allah. Alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillah bughdhu dzikrillah. Cirine wong sing demeni nang Gusti Allah ku akeh nyebute ning Gusti Allah, banyak mengucapkan, banyak mengingat. Itu adalah cirinya sebagai apa? Sebagai ciri orang yang cinta kepada Allah. Wa alamatu bughdillah, cirine wong sing digetingin nang Gusti Allah atau benci kepada Allah, orang yang benci kepada zikir kepada Allah. Kalau ada orang yang membenci orang yang berzikir, berarti di situ ada indikator bahwa dia itu orang yang dibenci oleh Allah. Semoga kita semua senantiasa diberikan istiqomah dalam mengamalkan, mengamankan dan melestarikan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam bid'ah thariqah qadiriyah naqsabandiyah. Berkah karamah sawaos al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.